GEUM yang merupakan singkatan dari Gerakan Ekonomi Umat yang digagas dan yang sekaligus menjadi founder Bapak Haji Muzakir. Beliau seorang pengusaha yang bangkit, usaha dimulai dari usaha kecil, kemudian besar, kemudian menghadapi belah. Itulah yang membuat sebuah tantangan yang membuat beliau sukses, yang banyak masyarakat, terutama kaum muda, harus banyak belajar dari apa yang telah dilakukan oleh beliau. Baiklah, sebentar lagi insyaAllah kita akan mencoba menggali apa saja sih yang tujuan dari mendirikan GEUM itu. Ayo kita simak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumahan ini dibangun dengan sebuah gerakan yang namanya GEUM. GEUM merangkul. Jadi Mengajak kerjasama. Gerakan Ekonomi Umat. Umat. Secara bersama-sama, kalau boleh kita kutip di Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu padulah di jalan kebenaran, jangan bercerai-berai. Dan insyaAllah satu lidi mungkin menggerakkan buah kelapa belum bisa, dua bisa bergerak sedikit, tapi kalau lidi dikumpul dengan 100 biji atau apalagi 200 biji lidi diikat, bisa menerbangkan pohon kelapa sampai mungkin setengah kilometer ya. Alhamdulillah, Pak Haji, boleh diceritakan sedikit bagaimana sejarah lahirnya GEUM ini? Ya, Gerakan Ekonomi Umat. Kebetulan cocok dengan singkatannya GEUM. Bahasa Acehnya GEUM itu merangkul atau mengajak kerjasama. Dalam hal ini di bidang ekonomi. Di saat kita mendirikan Gerakan Ekonomi Umat pada tahun 2017, Ya. ini situasi ekonomi lagi gonjang-ganjing, lagi morat-marit. Suasana investasi sedang hilang kepercayaan dari masyarakat. Waktu itu ada Banyumas, Ya, Banyumas. itu banyak masyarakat yang dirugikan. Kemudian ada investasi emas. Ya. Kemudian kita juga melihat satu peluang bisnis. Kita banyak lahan-lahan yang tidak produktif, banyak lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan sama sekali, malah cenderung menjadi penyakit, tempat bersarangnya babi hutan. Ya. Misalnya di tempat yang dari dulu ini, itu dulunya adalah bekas tambak. Setelah dibuat irigasi untuk paret, itu naik air asin, sehingga tidak mungkin lagi bisa dibuat untuk jadi sawah, dirubah jadi tambak. Ya. Setelah dirubah jadi kawasan pertambakan, juga tidak berhasil karena terlalu besar piritnya, asamnya tinggi. Iya, benar. Jadi kita lihat ini peluang. Kemudian kalau udah bicara untuk usaha tentu perlu modal. Iya, betul. Jadi modal itu juga besar. Ya. Apalagi kita membeli lahan, penimbunan dan membangun, tentu banyak perlu dana. Kalau kemampuan kita secara pribadi berapalah kemampuan kita kan. Jadi timbullah satu ide, bagaimana kalau kita mengajak masyarakat, terutama masyarakat Muslim, Ya. untuk menggerakkan ekonomi umat, ekonomi masyarakat, yang mana saya yakin waktu itu minimal masyarakat kita menyimpan uang 1 juta di bank. Jadi kalau uang itu 1 juta diambil, maka nilai saham kita waktu itu 1 juta minimal. Ada yang 10 juta juga, ada 5 juta. Itu kalau ada masyarakat barang 1.000 orang, sudah 1.000 juta. 1.000 juta, 1 miliar. Gitu kan. Jadi berawal dari situlah kita mulai bergerak. Lebih kurang ada investor 800 orang, tapi bervariasi, ada yang 50 juta juga, ada Iya. yang 10 juta. Sesuai kemampuan lah. Sesuai kemampuan. Terkumpullah uang 2 miliar tahap awal. Dari situlah kita lihat peluang ini, bagaimana caranya ini bisa kita timbun, kemudian penimbunannya juga ambil tanah dari mana. Ya. Terakhir kita kaji lagi, ada
tanah-tanah di pinggir sawah yang sawitnya tidak produktif lagi. Dia sudah berusia 25 tahun misalnya, sudah pasti tidak produktif lagi. Begitu juga dengan kebun-kebun karet yang ada di sekitaran persawahan. Itu kita tanya, kenapa ini Pak mau dijual? Ya ini nggak sesuai lagi dengan biaya kerja segala macam. Kita beli, terus kita ajak kerjasama. Itu harga per hektarnya paling 100 juta atau satu rantai 4 juta. Kita ambil tanahnya, kita buat jadi sawah. Jadi tanahnya ketimbun kemari. Sementara di sana tadi jadi sawah. Jadi yang selama ini lokasi itu atau lahan itu tidak produktif menjadi produktif. Jadi lahan persawahan setahun 2 kali panen. Kemudian di sini di perumahan ini yang dulunya tidak bisa untuk bertambak lagi, tidak bisa untuk bersawah lagi karena naik air asin, kemudian bertambak juga nggak bisa lagi karena mati udang. Terakhir kita timbun jadi perumahan seperti sekarang ini. Jadi berlipat keuntungannya. Keuntungan berlipat, kemudian pemanfaatan juga berlipat. Kebetulan juga diiringi dengan program pemerintah yang menggalakkan perumahan bagi masyarakat, ada subsidi KPR, itu NBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga yang selama ini kebanyakan masyarakat tidak memiliki rumah tapi dia sewa atau buat rumah gubuk di tanah-tanah yang bukan miliknya, misalnya bekas rel kereta api. Itu banyak rumah-rumah yang dulu tidak punya legalitas, dia bukan tanah sendiri atau numpang di tanah orang, nanti di saat tanah dijual dia harus bongkar rumahnya, kan kasihan. Tapi dengan adanya kita bangun perumahan yang banyak seperti ini, di saat ada masyarakat yang menginginkan rumah tapi dia masih kekurangan DP-nya, kita masih bisa berikan penangguhan bayar cicilan DP. Samping dia bayar cicilan bulanan, DP-nya juga boleh dicicil. Jadi ini sungguh sangat bermanfaat dalam kebersamaan di bidang ekonomi ini. Terbukti yang sudah kita lakukan ini, terbangun 250 unit rumah. Udah selesai sekarang. Sudah selesai semua dan sudah akad semuanya. Malah ini kita mau bangun 150 unit tahap berikutnya. Jadi ini saya pikir perlu kita contoh untuk dibuat di daerah-daerah lain. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bukan hanya contoh ya, ini sesuatu yang perlu ditiru nih sama kawan-kawan yang lain. Bermanfaat, ada lahan kosong yang nggak bisa digunakan, bermanfaat. Kemudian manfaat juga lahan kosong yang dibeli kemudian bisa dijadikan sawah, tanahnya separuh dipindah, ini bermanfaat, di sana jadi sawah, bermanfaat dan harganya naik. Yang kemudian bermanfaat pula untuk GEUM yang dikoordinir oleh didirikan sebagai funding foldernya Pak Haji. Manfaat juga untuk orang yang ikut saham. Jadi semua dengan penuh manfaat. Mudah-mudahan. Jadi kira-kira program ke depan, kalau ini kan satu bidang ini udah selesai. Ada lagi program-program yang lain yang sifatnya ke dunia usaha. Kalau di sifatnya di sosial, kita bisa lihat di media-media GEUM itu, kita peduli dengan banjir, peduli dengan kemiskinan, peduli dengan orang-orang sakit yang tidak mampu, itu udah sangat luar biasa. Barangkali itu dana-dana dari keuntungan juga ada sebagian yang disisihkan. Ya benar, kita setelah membayar pajak sebagai kewajiban kita kepada pemerintah, juga kita membayar zakat, kewajiban kita dengan Allah, dengan agama kita kan. Kemudian juga ada infak, ada sedekah. Jadi sebagian ada yang dana hasil mudharabah yang kita bagikan mereka ada terima. Mereka langsung menghibahkan kembali untuk diinfakkan, untuk dibagikan kepada fakir miskin, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Seperti ada beberapa kasus yang mana satu keluarga itu, kepala keluarganya, orang tuanya lumpuh sudah beberapa tahun, kemudian ibunya mengambil alih jadi kepala keluarga dengan mengambil ongkos cuci dari rumah ke rumah. Kita lihat sangat prihatin. Kemudian ada satu orang anak yang masih sekolah menengah atas, kita ambillah kebijakan, kalau uang ini kita bantu mungkin bertahan hanya beberapa minggu, kemudian akan terjadi hal yang sama kembali tentang ekonomi. Jadi kita mengajak, ada binaan kita juga yang lain yang telah sukses untuk membawa anak ini ke
Telkomsel ke Telkom untuk mendaftar bisa menjual voucher listrik, menjual voucher air minum, menjual voucher HP dan sebagainya. Jadi dengan kita bimbing, kita buat manajemen sehingga dia pun sudah bisa menjual satu hari sampai 200 lembar. Itu satu hari beli sekitar 100 orangnya sudah 100 lembar. Dapat 2.200.000, sebulan 6 juta. Ini sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ini dari hasil ekonomi umat Ya. yang kita gerakkan. Alhamdulillah Pak Zakir, luar biasa. Saya kepingin menggali lebih banyak. Mungkin kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.